Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izin Tabli. Saya Sheila Suci Putri. Saya Fenita Frilia. Saya Eki Galuh Kristianti. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi eksplorasi deret dalam matematika, teori, manfaat, jenis, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Definisi dan konsep deret dalam analisa. Dalam matematika, deret adalah penjumlahan dari elemen-elemen dalam suatu barisan bilangan real. Jika diberikan barisan AN, maka deret dituliskan sebagai berikut. Bisa kita lihat gambaran di bawah. Deret ini menyatakan akumulasi nilai dari suku-suku AN secara bertahap dan berurutan. Konsep ini sangat penting karena memungkinkan kita memahami bagaimana suatu nilai terbentuk dari perjumlahan berkelanjutan, serta bagaimana fungsi-fungsi matematis dapat direpresentasikan melalui pendekatan limit. Umumnya, deret terbagi menjadi dua jenis, yaitu deret hingga dan deret tak hingga. Deret hingga memiliki jumlah suku yang terbatas, sehingga nilai totalnya dapat dihitung secara langsung. Sementara itu, deret tak hingga terdiri atas jumlah suku yang tak terbatas. Dalam kasus deret tak hingga, kita harus mengevaluasi apakah deret tersebut konvergen, yakni mendekati suatu nilai tetap, atau divergen, yang nilainya terus bertambah tanpa batas. Nah, konsep deret sangat berperan dalam berbagai cabang matematika, seperti kalkulus, analisis fungsi, dan statistika. Deret digunakan untuk mendekati fungsi melalui deret Taylor dan Fourier, serta dalam pembuktian teorema-teorema penting. Selain itu, deret juga diaplikasikan dalam pemodelan numerik, analisis kestabilan, sistem dinamis, dan berbagai bidang ilmu seperti fisika dan ekonomi. Manfaat mempelajari deret. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syarifah dan Yeni pada tahun 2020, materi deret yang terdapat dalam buku pelajaran matematika disusun secara sistematis dengan tujuan utama untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau CODS pada peserta didik. Melalui pembelajaran deret, siswa dilatih agar mampu menganalisis pola bilangan, mengidentifikasikan keteraturan, serta menarik kesimpulan secara logis dari data numerik yang disajikan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ciung dan Taufik pada tahun 2020 juga menunjukkan bahwa konsep deret matematika juga memiliki manfaat penting dalam memperkenalkan konsep penjumlahan berurutan secara logis dan kontekstual, sehingga siswa dapat memahami penerapan materi deret dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam menghitung total pengeluaran atau jarak tembus secara bertahap. Temuan ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Ramde dan Afri pada tahun 2020 juga, yang menunjukkan bahwa penguasaan materi deret dapat membantu siswa dalam membentuk strategi pemecahan masalah yang sistematis dan terarah. Dengan kata lain, pembelajaran deret tidak hanya menekankan aspek perhitungan semata, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah yang secara mandiri. Jenis-jenis deret dalam analisa real. Deret memiliki banyak bentuk bergantung pada sifat suku-sukunya maupun tujuan penggunaannya. Dalam analisa real, deret dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada deret pangkat. Deret pangkat adalah deret tak hingga yang memiliki suku-suku berbentuk pangkat dari suatu variabel, biasanya X, dan dikalikan dengan koefisien konstan AN. Dalam deret ini terdapat dua variabel yang penting, yaitu N sebagai indeks suku atau bilangan bulat mulai dari 0, dan X sebagai variabel bebas yang nilainya dapat memengaruhi konvergensi deret. Deret pangkat digunakan untuk mewakili fungsi sebagai jumlah suku-suku berpangkat dan memiliki peran penting dalam analisa real serta perluasan fungsi seperti dalam deret Taylor dan Maclaurin. Bentuk umum deret pangkat sebagai berikut. Yang pertama, bentuk pusat di 0, Maclaurin-like sebagai berikut. Yang kedua, bentuk pusat di X sama dengan B sebagai berikut. Yang kedua ada deret berganti tanda. Deret berganti tanda atau alternating series adalah deret tak hingga yang suku-sukunya bergantian tanda, yaitu positif dan negatif secara bergiliran. Biasanya deret berganti tanda berbentuk sebagai berikut. Nah, selanjutnya deret berganti tanda dinotasikan sebagai berikut. Yang ketiga ada deret fungsi. Deret fungsi adalah penjumlahan tak hingga dari fungsi-fungsi, bukan hanya bilangan biasa.
Jadi setiap suku dalam deret adalah fungsi, bukan sekadar angka. Bentuk umum deret fungsi sebagai berikut. Yang keempat, ada deret Taylor dan deret Maclaurin. Deret Taylor adalah representasi suatu fungsi fx dalam bentuk deret pangkat, yaitu penjumlahan tangga dari suku-suku yang melibatkan turunan fungsi tersebut di suatu titik x sama dengan a. Jika nilai a sama dengan 0, maka deret ini disebut deret Maclaurin, kasus khusus dari deret Taylor. Bentuk umum deret Taylor adalah sebagai berikut. Dengan koefisien sebagai berikut, maka akan terbentuk deret Taylor secara lengkap sebagai berikut. Nah, jika nilai A sama dengan 0, maka akan menjadi deret Maclaurin. Oke, selanjutnya adalah penerapan deret dalam kehidupan sehari-hari. Deret tidak hanya berupa teori saja, namun deret juga sangat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Berikut implementasi dari beberapa contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari dari berbagai jenis deret. Yang pertama ada pendekatan deret pangkat untuk persamaan opsi. Nah, dalam model harga opsi yang mengikuti Black-Scholes dengan biaya transaksi, persamaan diferensial parsial atau PDE yang dihasilkan bersifat non-linear. Lesmana dan Wang menggunakan pendekatan power series expansions atau deret pangkat untuk menyederhanakan PDE tersebut ke dalam polinomial sehingga bisa dipecahkan numerik tanpa simulasi yang kompleks. Oke, yang kedua adalah pendekatan deret berganti tanda dalam model ekonomerika. Transformasi logaritma seperti dalam regresi ekonomi atau estimasi suku bunga sering menggunakan ln 1 plus x pangkat 2 sama dengan x min x pangkat 2 per 2 ditambah x pangkat 3 per 3 dikurang hasil yang setelah ditemukan. Oke, ini adalah contoh umum deret berganti tanda atau Mercator series yang digunakan secara eksplisit dalam model ekonomerika untuk mendekati variabel pertumbuhan ketika x kecil. Oke, yang ketiga ada pendekatan deret fungsi pada prediksi harga saham. Penelitian ini mengeksplorasi apakah analisis Fourier dalam mengidentifikasi siklus tersembunyi dalam harga saham AS meskipun hasilnya menunjukkan keterbatasan. Nah, teknik Fronten dinilai sederhana untuk dipahami dan berpotensi berguna di kasus tertentu. Deret Fourier digunakan untuk memecahkan fluktuasi harga saham menjadi siklus periodik. Investor dapat menggunakan pola-pola ini untuk mengidentifikasi waktu beli atau jual terbaik, terutama dalam pasar yang memiliki tren musiman atau fluktuasi yang berulang. Misalnya adalah FT sama dengan A0 plus sigma N sama dengan 1 sampai entah hingga AN cos NT plus BN sin NT. Nah, ini berguna untuk memprediksi tren jangka pendek seperti fluktuasi mingguan atau bulanan dalam sebuah saham. Oke, yang keempat adalah pendekatan deret Taylor pada pilihan portofolio optimal. Oke, dalam dunia investasi, pemilihan portofolio optimal merupakan keputusan penting bagi investor untuk mengalokasikan aset agar mendapatkan keuntungan maksimal dengan resiko minimum. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam menghitung ekspektasi utilitas dari hasil investasi adalah dengan deret Taylor. Penelitian oleh Grappli dan Scholes pada tahun 2011 mengusulkan metode Taylor Series Explanations to Expect Utility yang memungkinkan investor untuk menghampiri fungsi utilitas ekspektasi atau expected utility stations hingga tingkat tertentu. Biasanya pendekatan dilakukan hingga order 2 atau second order Taylor expansion agar dapat mengakomodasi varian atau resiko dan weakness atau asymmetries dalam distribusi hasil investasi. Dengan cara ini, model menjadi lebih realistis dibandingkan model linear ataupun mean variance klasik milik Markowitz. Nah, manfaat utama dari pendekatan ini adalah
efisiensi perhitungan dalam pengambilan keputusan portofolio di bawah ketidakpastian, khususnya ketika distribusi hasil aset tidak simetris. Dalam praktiknya, investor bisa menghitung estimasi utilitas dari berbagai alternatif aset tanpa melakukan simulasi Monte Carlo kompleks dengan cukup. Oke, dengan menghitung beberapa momen statistik, mean, variance, dan slowness, dan menyusun ekspektasi Taylor-nya. Oke, untuk penerapannya. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.